Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, baru-baru ini heboh di masyarakat, pemerintah sediakan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja. Kebijakan yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 ini menuai berbagai kritik dari masyarakat, khususnya dari pihak sekolah. Pemerintah menerbitkan pasal 103 PP nomor 28 tahun 2024 yang menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja salah satunya meliputi penyediaan alat kontrasepsi. Peraturan ini pun lantas menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat. SMP Negeri 12 Makassar salah satunya. Beberapa elemen di SMP Negeri 12 Makassar sepakat tidak membenarkan aturan tersebut. Menurut Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, Abdul Aziz, sekolah tidak seharusnya menjadi tempat yang menyediakan alat kontrasepsi. Kalaupun dengan alasan hanya diperuntukkan remaja yang telah menikah di bawah umur, hal tersebut pun tidak tepat karena kasus tersebut bukanlah hal yang lumrah terjadi. Terlalu vulgar ya untuk menyediakan alat-alat kontrasepsi di sekolah. Ya, sebenarnya kita harus tahu apa tujuannya sebenarnya itu. Kalau dari tujuan daripada penyediaan untuk memperkenalkan anak-anak alat kontrasepsi di sekolah dalam hal edukasi tidak ada persoalan. Cuma karena kalau terlalu jauh untuk bisa saja ini dijadikan alat untuk memperkenalkan anak, bagaimana inilah alat yang bisa mencegah kehamilan misalnya. Nah, itu lebih berbahaya lagi kalau semua persoalan edukasi memperkenalkan batasannya sampai di mana memperkenalkan itu. Apalagi disediakan di sekolah. Nah, itu yang lebih bahaya lagi. Nah, itu juga perlu dipertanyakan, kalau untuk batas untuk menikah, kenapa disediakan di sekolah? Nah, rata-rata anak sekolah belum menikah. Ya kan? Apakah tidak ada perkenalan di masyarakat saja, jangan di sekolah. Di masyarakat saja supaya orang tuanya memberitahu anak-anak. Kalau di sekolah terlalu vulgar lah untuk itu, apalagi disediakan di sekolah, untuk apa itu? Terus kenapa disiapkan di sekolah itu barang? Rawan kan? Ada hal-hal lain yang mungkin lebih penting di sekolah disiapkan daripada itu. Saya kira itu. Negatifnya? Iya, panjang, besar itu dampak negatifnya. Apalagi di anak-anak usia-usia seperti ini, ya secara psikologi ada istilahnya kalau saya tidak salah ya. Ada istilahnya itu dalam ilmu psikologi itu mencari dan meniru. Tuh, itu anak-anak umur kelas 2 SMP sampai kelas, kalau tidak salah kelas 2 SMP sampai kelas 2 SMA. Itu masih begitu. Jadi ketika ada yang dia lihat, dia mau cari tahu apa gunanya ini. Tuh, dia akan mencoba. Itu bahaya. Contoh sekecil saja. Senada dengan pandangan tersebut, Guru Agama SMP Negeri 12, Dr. Andes Sirajuddin MPDI menambahkan, kebijakan tersebut secara tidak langsung membuka jalan bagi anak usia sekolah dan remaja untuk melakukan hal yang tidak diperbolehkan. Daripada memfasilitasi pencegahan kehamilan pada remaja di bawah umur yang telah menikah, kasus pernikahan di bawah umurlah yang justru harus dicegah. Kalau saya sebagai guru agama, Bu, itu tidak cocok untuk SMP. Kenapa? Alat itu kan untuk mau dicoba. Bagaimana mau dipraktikkan begitu? Mau diajarkan berarti dengan, kalau menurut pendapat saya, dengan tidak sengaja mengajarkan anak-anak untuk berbuat yang tidak baik. Kalau untuk anak SMP kan tidak cocok lebih. Karena kan katanya ini ada beberapa juga siswa yang terkadang dia menikah di bawah umur. Nah, untuk mencegah kehamilan dini seperti itu. Nah, justru itu yang begitu kan ada aturan pemerintah tuh. Itu yang harus dicegah itu. Kan perkawinan kan 17 tahun umur. 19. Mana anak SMP yang ngakawin begitu? Berarti kalau diajarkan begitu dengan sengaja, pemerintah itu mengajarkan kepada anak-anak untuk berbuat yang belum sampai umur untuk melakukan itu. Iya. Jadi saya secara belum tidak cocok untuk diajarkan tentang alat begitu kepada anak yang berumur umur SMP sebegini. Tidak salah, kalau menurut saya perlu diuji kembali, diuji kembali itu peraturan ini. Sementara dari Lembaga Pusat Informasi dan Konseling Remaja, SMP Negeri 12 Makassar mengatakan ada banyak lembaga yang lebih berwenang untuk menyediakan alat kontrasepsi tersebut. Apalagi di sekolah sendiri telah ada pusat informasi dan konseling yang dapat menjadi wadah
untuk mensosialisasikan sikap anti pelecehan seksual dan pergaulan bebas yang dapat menjadi langkah preventif. Jujur saya melihat berita itu dari sosial media ya, jujur saya sangat kaget karena mengapa begitu pemerintah perlu menyiapkan alat kontrasepsi bagi siswa di kalangan sekolah, dan saya bertanya-tanya dalam hati saya mengapa harus diadakan ini, apa pentingnya jikalau pemerintah ingin mengadakan alat kontrasepsi di sekolah. Saya pikir pemerintah berpikirlah dua kali bahwa apa dampak negatif dan positifnya penyediaan alat kontrasepsi di sekolah. Saya rasa alat kontrasepsi itu perlu disosialisasikan dari lembaga saja, bukan disosialisasikan melalui sekolah, karena kan ada namanya puskesmas dan BKKBN begitu yang bertugas untuk melayani masyarakat terutama dalam penyediaan alat-alat kontrasepsi. Saya mensosialisasikan itu tentang bahayanya seks bebas bagi remaja, dan terutama saya juga menekankan bahwa pergaulan bebas itu sangat berdampak apalagi terjadinya hal-hal seperti pelecehan di sekolah. Iva Syarahman, Unhas TV. Sebagai salah satu negara penghasil ikan terbanyak di dunia, tak heran jika banyak masyarakat Indonesia mengonsumsi ikan sebagai lauk pauk dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki banyak khasiat, namun tetap perlu memperhatikan jenis ikan yang dikonsumsi. Sebab selain mikroplastik, bisa saja ikan tersebut mengandung merkuri. Meski tidak dapat diidentifikasi langsung, tetapi biasanya banyak pada ikan yang hidup di perairan yang dekat dengan industri. Sebagai pemenuhan protein bagi tubuh, tidak sedikit masyarakat Indonesia mengkonsumsi ikan. Selain kaya akan protein yang berkualitas tinggi, ikan juga mengandung lemak sehat, seperti lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung juga otak. Namun beberapa hal yang perlu diperhatikan selain kandungan mikroplastik, bahwa apakah ikan yang dikonsumsi itu mengandung merkuri yang tinggi atau tidak. Sebab menurut Harvard Health, pada dasarnya, hampir semua ikan dan makhluk hidup di laut lainnya mengandung merkuri. Merkuri yakni logam berat yang beracun bagi manusia, ditemukan secara alami di udara, air, dan tanah. Racun yang disebabkan oleh kandungan merkuri ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti lumpuh otak, kebutaan, hingga gangguan pada paru-paru. Menurut dosen ilmu kelautan dan perikanan Unhas, Nursina, tidak ada ciri khusus yang membedakan antara ikan yang mengandung merkuri dengan ikan lainnya. Berbeda halnya dengan ikan yang mengandung formalin. Dirinya melanjutkan bahwa ikan yang mengandung tinggi merkuri biasanya banyak ditemukan pada perairan yang tercemar oleh misalnya industri ataupun letusan gunung berapi. Ikan itu bisa mengandung merkuri kalau dia ditemukan pada perairan yang tercemar merkuri. Jadi merkuri bisa mencemari perairan itu jika dia berada di daerah industri. Bisa juga karena ada letusan gunung ya, gunung berapi. Jadi beberapa faktor yang menyebabkan perairan itu tercemar ya. Salah satu itu ada di industri, karena ada industri. Terus ikan tentunya yang berada di perairan tercemar itu ya bisa mengandung merkuri karena bisa masuk melalui insang, ya kan? Terus dia bisa masuk di saluran pencernaan, jadi pada makanan. Itu kurang lebih seperti itu. Apakah ada tanda-tanda atau identifikasi bahwa ikan ini tuh mengandung merkuri? Kalau secara fisik, ya nanti kan kalau sudah mati ya ikannya, tapi kalau secara fisik tidak ada tanda-tanda khusus, tidak ada ciri-ciri khusus ikan mengandung merkuri. Kecuali kalau misalnya dari segi bau ya, dari segi bau mungkin dia akan baunya ke asam-asam, bau asam. Tapi kalau misalnya apakah dia akan berwarna cerah, berwarna macam-macam, itu tidak akan kelihatan. Beda kalau misalnya mengandung formalin. Formalin itu kan ikan yang mengandung formalin itu dia akan kelihatan lebih mengkilap beda dengan merkuri tidak akan nampak seperti itu. Jadi nanti melalui analisis di laboratorium, analisis logam berat baru bisa ketahuan kalau dia mengandung merkuri. Nursina menambahkan bahwa ukuran dan usia ikan bisa saja mempengaruhi kandungan merkuri pada ikan. Menurutnya, beberapa penelitian di Samudra Hindia dan Pasifik menunjukkan ikan dengan ukuran besar memiliki kandungan merkuri yang lebih tinggi. Namun itu tetap berdasarkan pada perairan di mana ikan itu diperoleh. Berbeda dengan merkuri yang sulit diidentifikasi secara fisik, ikan yang mengandung formalin justru mudah untuk diketahui. Menurut Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi FIKP ini, beberapa tanda seperti warna ikan yang mengkilap,
tidak mengeluarkan bau khas ikan, tekstur daging yang keras namun mudah terurai saat terkena air, lalat tidak menghubunginya, serta kucing yang tidak berselera untuk memakannya menjadi jawaban ikan tersebut mengandung formalin. Kalau misalnya jenis-jenis ikan tertentu yang mudah mengandung merkuri, ya tentu tidak secara spesifik boleh kita katakan ikan ini banyak mengandung merkuri, ya kita lihat dulu misalnya ikannya tertangkap di perairan mana. Kalau misalnya memang perairan itu terindikasi istilahnya tinggi pencemarannya karena ada mungkin industri di sampingnya dan sebagainya, itu bisa kita peroleh ikan yang mengandung merkuri yang tinggi di situ. Makanya kan ada beberapa juga kalau kita baca artikel dilarang mengkonsumsi ikan ini karena ikan ini mengandung merkuri. Padahal kan di situ tidak ada informasinya ikan ini sebenarnya tertangkap di perairan mana. Iya, jangan sampai kan orang ya berarti semua ikan jenis ini, misalnya kan ada yang mengatakan bahwa ikan tuna atau ikan tenggiri banyak mengandung merkuri. Padahal kan tidak ada informasi ini sebenarnya tenggiri atau tuna ini tertangkapnya di perairan mana. Dia infokan secara umum seperti itu. Jadi kita tidak bisa kategorikan atau spesifikkan ikan ini tidak boleh kita konsumsi karena mengandung merkuri. Tergantung dia nanti tertangkapnya atau diperolehnya dari perairan mana. Jangan sampai ikan tuna di perairan ini ya memang dia tinggi merkurinya karena perairannya sudah tercemar, tapi di perairan lain tidak. Ya kurang lebih seperti itu. Terus kalau formalin itu kan sebenarnya kan formaldehid itu secara alami ada ya, tapi biasanya penggunaan formalin itu ada melalui penambahan oleh penggunaannya istilahnya malapraktik oleh nelayan atau oleh pengolah. Karena sekarang itu biasanya juga kan es itu sudah tercampur dengan formalin juga. Beda kalau misalnya kayak ikan-ikan olahan, misalnya ikan asin itu biasanya dia ditambahkan pada saat dia direndam dalam air garam atau pada saat dia mau dijemur. Menurutnya, tidak bisa untuk menentukan secara spesifik jenis ikan yang mengandung tinggi merkuri, sebab akan tergantung dari lokasi perairan, baik itu perairan air laut ataupun air tawar di mana ikan itu diperoleh. Namun, salah satu cara efektif mengurangi tingkat merkuri pada ikan adalah melalui proses pemanasan. Zulkarnain, Unhas TV. Rangkaian kegiatan Disnatalis Unpad ke-67 secara resmi dibuka. Kali ini Unpad bergerak dan Unpad Nyeni secara resmi dibuka oleh Rektor Unpad. Berikut keseruan pembukaan perlombaan dalam rangka Disnatalis ke-67 Unpad untuk Unhas TV. Berbagai macam perlombaan dalam rangka Disnatalis Unpad ke-67 secara resmi dibuka pada Minggu 18 Agustus 2024. Kegiatan diawali melalui arak-arakan di mana sejak pagi Rektor Unpad, para wakil rektor, rombongan fakultas dan unit kerja berjalan santai dari Rektorat Unpad menuju Gor Jati Pajajaran. Dalam laporannya, Ketua Disnatalis Unpad Dr. Cipta Endian menyebut perlombaan terbagi dalam 2 kelompok, yakni Unpad bergerak seperti sepak bola, bulu tangkis, voli, tenis meja, dan basket, serta Unpad Nyeni yang melombakan vokal grup, cokal solo, dan kamonesan fakultas atau unit kerja. Dr. Cipta Endiana menyebut kegiatan ini diharapkan dapat membangun kebahagiaan, keceriaan, sportivitas, dan keguyuban warga Unpad. Hari ini sebetulnya pembukaan dari Lomba Dies. Jadi tidak hanya Unpad bergerak, tapi Unpad Nyeni juga. Jadi 2 lomba ini yang baru dibuka sekarang sampai diakhirkan nanti tanggal 5 September 2024. Harapannya kita ini ya membangun kebahagiaan, keceriaan, terus kemudian kita juga membangun sportivitas dan keguyuban dari kita semua. Kegiatan resmi dibuka usai Rektor Unpad Profesor Rina Indiastuti menyalakan obor sebagai tanda perlombaan dalam rangka Disnatalis Unpad resmi dibuka. Para perwakilan fakultas, direktorat, dan unit kerja selanjutnya mengikuti senam poco-poco massal dari lapangan Gor Jati. Tak hanya itu, sejumlah keseruan dihadirkan selain hiburan, kegiatan diramaikan dengan laga eksibisi sepak bola antara tim Unpad melawan tim mitra strategis Unpad yang berhasil dimenangkan oleh tim Unpad dengan skor 2-0. Dapatkan berbagai informasi menarik tentang rangkaian Disnatalis melalui laman dis.unpad.ac.id. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.